Bab 111. Kakak Liu Bu. Beberapa ribu penghuni kubu yang melarikan diri telah dijarah oleh beberapa ratus pengungsi arloji. Perhiasan, uang tunai, dan makanan mereka tidak meninggalkan apapun bagi mereka sama sekali. Makanan yang mereka bawa sudah langka. Ketika bencana melanda, tidak ada dari mereka yang siap untuk itu. Jadi siapa yang akan berpikir untuk pergi dan mengambil makanan? Atau untuk membuatnya lebih baik? Orang-orang penting dari kubu tidak memiliki konsep tentang apa yang harus dilakukan di masa seperti ini. Itu karena mayoritas dari mereka tidak pernah menderita kelaparan sebelumnya. Jadi, bahkan mereka yang membawa makanan pun hanya mengambil sedikit makanan ringan. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tidak dirampok. Misalnya, mereka yang berdiri dalam radius 5 meter di sekitar Ren Xiaosu terhindar dari penjarahan. Hanya saja, para agresor pengungsi tidak berani berkeliaran di Ren Xiaosu sedetik lagi. Mereka semua takut jika mereka berdiri di dekatnya selama beberapa detik. Ren Xiaosu akan melihat sesuatu yang dia sukai pada mereka. Ren Xiaosu sedang memeriksa jam tangan baru yang mereka terima dengan Wang Fugui dan yang lainnya, tidak menyadari penampilan orang-orang di sekitarnya. Terutama guru perempuan yang berdiri di belakangnya. Raut wajahnya sambil menatapnya hanya bisa digambarkan rumit. Warga benteng yang melarikan diri di sekitar Ren Xiaosu semua bisa melihat bahwa para pengungsi takut dengan pemuda ini. Mereka takut padanya. Sebenarnya, Ren Xiaosu tidak membunuh orang tanpa pandang bulu di kota. Dia hanya membunuh orang-orang itu karena dia terpaksa melakukannya. Tapi entah bagaimana, para pengungsi selalu memiliki ketakutan naluriah setiap kali mereka menghadapi Ren Xiaosu. Dunia ini ditakdirkan untuk bekerja di jaring makanan. Yang takut-takut pada setan, sedangkan yang kental takut pada mereka yang membunuh dengan darah dingin. Setelah kelompok pengungsi selesai dengan pencarian dan penjarahan tubuh, mereka kembali untuk melapor ke Wang Yiheng. Seseorang membisikkan beberapa kata ke telinganya, menyebabkan Wang Yiheng berbalik untuk melihat ke arah Ren Xiaosu. Tepat pada saat ini, Ren Xiaosu memiliki perasaan bahwa seseorang sedang menatapnya. Jadi dia berbalik dan menatap Wang Yiheng. Namun, ada pandangan tenang di mata Ren Xiaosu. Seolah-olah dia sama sekali tidak takut. Wang Yiheng memiliki ekspresi cemberut sementara dia tetap diam. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba berkata kepada pengungsi di sampingnya, "Abaikan Ren Xiaosu untuk saat ini. Jika dia mencoba hal lain yang lucu, kita selalu bisa memberinya pelajaran." Petik 2. Ketika Ren Xiaosu melihat tatapan Wang Yiheng berbelok ke tempat lain, dia mencibir. Wang Yiheng hanyalah seseorang yang memilih yang lemah. Meskipun dia tidak pernah berurusan dengan Wang Yiheng sebelumnya, kota mereka tidak sebesar itu, dan hanya ada begitu banyak manajer pabrik di sekitar. Karena itu, dia telah mendengar tentang dia. Wang Fugui berkata dengan lembut, Wang Yiheng ini memiliki ibu baptis yang tinggal di benteng, dan karena dia mendapatkan posisi manajer di pabrik pasir. Mehem. Ren Xiaosu mengangguk. Abaikan saja dia, karena penggeledahan Wang Yiheng terhadap penduduk benteng. Itu menunda upaya seluruh kelompok untuk melarikan diri. Saat ini, semua orang lelah dan berpikir mereka sebaiknya duduk dan beristirahat. Hanya dalam waktu singkat, banyak orang berbaring di tanah. Itu terlalu melelahkan. Begitu melelahkan sehingga semua orang tanpa sadar tertidur. Ren Xiaosu menginstruksikan, "Kalian semua pergi dan istirahat dulu. Saya akan berjaga-jaga untuk paruh pertama malam. Liu Yuan, Wang Tua, kalian ambil bagian kedua." Petik 2. Yan Liu Yuan dan dia tidak bisa tidur pada saat bersamaan. Ini karena dia dan Yan Liu Yuan adalah satu-satunya yang memiliki senjata di dalam kelompok mereka. Jadi salah satu dari mereka harus tetap waspada setiap saat. Dalam kelompok mereka, Wang Fugui, Xiao Yu, dan Wang Dalong semua tidak punya alasan untuk menyakitinya. Pertama-tama, Ren Xiaosu tidak mengungkapkan kepada mereka emas yang disimpannya di istananya. Kedua, tidak ada dari mereka yang bisa sampai di Stronghold 109 hidup-hidup tanpa bantuan Ren Xiaosu. Dalam kerumunan yang kacau ini, mereka berlima telah membentuk unit kecil. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk ke grup mereka, dan Ren Xiaosu tidak akan mempercayai orang lain. Yan Liu Yuan berkata, "Kakak,
Mengapa kamu tidak tidur dulu dan aku akan berjaga-jaga untuk babak pertama? Kamu harus lelah setelah semua yang kamu lalui hari ini. Petik 2. Tidak. Ren Xiaosu mengerutkan kening dan berkata, pergi dan tidurlah seperti yang aku katakan. Jangan buang waktu lagi. Petik 2. Oke. Yan Liuyuan mengangguk patuh. Wang Fugui menghela nafas mental. Melihat seberapa baik perilaku Yan Liuyuan di depan Ren Xiaosu, siapa yang bisa membayangkan anak ini baru saja menembak dan membunuh beberapa penjahat beberapa hari yang lalu. Kedua anak ini dipotong dari kain yang sama. Ketika semua orang tertidur, Ren Xiaosu mulai berpikir tentang apa yang harus mereka lakukan. Jika mereka bisa masuk ke benteng 109, itu akan menjadi yang terbaik. Emas yang dimilikinya dan persediaan obat-obatan yang dibawa Wang Tua seharusnya sudah cukup bagi mereka untuk hidup. Tetapi jika mereka tidak bisa masuk, mereka harus puas dengan tinggal di kota di luar Stronghold 109. Gempa bumi itu seharusnya mempengaruhi benteng 109 juga, tetapi itu tidak akan langsung hancur seperti yang dimiliki benteng 113. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berdiri dan berjalan ke Ren Xiaosu. Ren Xiaosu menatapnya. Jangan mendekat, atau kamu akan mati. Agak malu. Pria parubaya itu berkata, saya adalah seorang supervisor di divisi logistik Stronghold 113 kami. Nama saya Liu Hai. Petik 2. Kali ini, giliran Ren Xiaosu yang terpana. Dia ingat bahwa Luo Xinyu telah memberitahunya bahwa kakak laki-laki Liu Bu adalah seorang pengawas di divisi logistik. Tentunya itu tidak mengacu pada orang di depannya. Kan? Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu merasa tidak bahagia. Pada saat itu, Ren Xiaosu ingin membunuh Liu Bu. Tapi dia, Su Xianchu, dan Yang Xiao Jin bukan orang berdarah dingin. Jadi mereka tidak akhirnya membunuh Liu Bu. Tapi bukankah Liu Bu masih mengkhianati mereka semua? Dengan sikap yang dimiliki Liu Bu, apakah kakaknya akan lebih baik darinya? Liu Hai memandang Ren Xiaosu dan berkata, sebenarnya seperti ini, saya ingin tahu apakah saya bisa bergabung dengan grup Anda. Ketika kami sampai di benteng 109, saya akan segera meminta kontak saya mengatur tempat yang baik untuk tinggal di dalam benteng. Jika Anda ingin uang, saya juga punya itu. Tapi itu semua disimpan di King Consortium Bank. Petik 2. Ren Xiaosu menatapnya dengan dingin. Itu adalah orang lain yang membuat janji kosong. Aku ragu bahkan kepala divisi kamu bisa melakukan apa yang baru saja kamu klaim, kan? Jika Anda benar-benar mampu, Anda tidak akan hanya menjadi pengawas. Liu Hai memucat saat dia tetap diam untuk waktu yang lama. Banyak orang di dekatnya dibangunkan oleh keributan. Namun, mereka tidak mengeluarkan suara dan hanya diam-diam mendengarkan pertukaran antara Liu Hai dan Ren Xiaosu. Sebenarnya, banyak dari orang-orang ini memiliki pemikiran yang mirip dengan Liu Hai. Sangat jelas bahwa Wang Yiheng dan para pengungsi lainnya tidak cukup berani untuk bermain-main dengan Ren Xiaosu. Dan Ren Xiaosu juga tampak sedikit lebih mudah didekati daripada kelompok Wang Yiheng. Kalau begitu, bukankah lebih baik jika mereka bisa membuat Ren Xiaosu merawat mereka? Mereka menganggap Ren Xiaosu adalah orang yang baik karena kelompok yang diurusnya terdiri dari orang tua, muda, dan wanita. Namun, mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Wang Fugui dan Xiao Yu untuk Ren Xiaosu. Para siswa dari Stronghold 113-02 SMA tersebar dan berbaring di tanah. Mereka tidak peduli apakah itu kotor atau tidak lagi karena semua orang kelelahan. Hanya saja guru perempuan itu masih memaksakan dirinya untuk tetap berdiri. Ketika dia melihat orang-orang mendekati Ren Xiaosu untuk meminta bantuan, matanya bersinar. Tapi yang mengejutkannya, Ren Xiaosu menolak semua pikiran itu. Dia sedikit kecewa, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia juga mulai tertidur. Itu adalah hari yang melelahkan bagi guru perempuan ini ketika dia memimpin murid-muridnya melarikan diri. Di tengah malam, Yan Liuyuan bangun. Bro, giliranmu tidur. Mehem. Ren Xiaosu mengangguk. Dia melirik Xiao Yu, Wang Fugui, dan Wang Dalong, yang semuanya tertidur lelap. Berpikir, dia berkata sambil menghela nafas, biarkan mereka beristirahat dengan baik hari ini. Tidak apa-apa, hanya kamu dan aku untuk berjaga-jaga malam ini. Petik 2. Bab 112. Sayuran liar.
Pagi berikutnya, Ren Xiaosu bangun pagi-pagi sekali. Dia tidak mengerti mengapa, tetapi karena dia menjadi makhluk supernatural, dia merasa lebih energi dari sebelumnya. Itu seperti ada api yang menyala tanpa henti di dalam tubuhnya. Dia hanya tidur selama 4 jam tadi malam. Tetapi setelah bangun, dia bisa merasakan dirinya kembali dalam kondisi terbaiknya. Wang Fugui mengeluarkan makanannya dan menyerahkannya kepada semua orang. Mereka sekarang berbagi makanan. Tidak ada yang menyembunyikan apapun dari yang lain. Melihat bagaimana ribuan pelarian semua kelaparan tanpa makanan, para pelarian yang berada di samping kelompok Ren Xiaosu menelan ludah ketika mereka melihat mereka makan. Tetapi mereka hanya bisa menyaksikan mereka makan. Tak satu pun dari orang-orang ini yang berani mendekati Ren Xiaosu untuk meminta makanan. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu tidak ada yang akan berbagi makanan pada saat seperti ini. Alih-alih ditolak, mereka mungkin juga tidak bertanya. Di sisi Wang Yiheng, mereka telah menjarah banyak makanan. Tetapi masalah bagi mereka adalah bahwa sebagian besar dari pengungsi itu tidak membawa makanan juga. Dan jumlah pengungsi ini di pihak Wang Yiheng berjumlah lebih dari 600. Pada akhirnya, hanya Wang Yiheng dan beberapa lusin pengungsi yang paling terpercaya yang berhasil mendapatkan apapun untuk dimakan. Sisanya harus kelaparan. Kita harus terus bergerak, Wang Yiheng berkata dengan wajah cemberut. Kalian yang belum makan, jangan khawatir. Saya percaya akan ada makanan lebih jauh ke depan. Mulai hari ini dan seterusnya, kita semua akan makan sayuran liar dan kulit pohon jika kita harus. Petik 2. Para pengungsi yang belum makan apa-apa semuanya mengeluh di kepala mereka. Ya, benar. Anda mengklaim Anda akan memilih sayuran liar bersama kami setelah makan penuh. Di mana kamu sebelumnya? Namun, mereka tidak berani berbicara walaupun mereka marah. Pada kenyataannya, kelompok pengungsi ini tidak bersatu. Seperti yang dijelaskan Ren Xiaosu, mereka hanyalah gerombolan perusuh. Wang Yiheng memimpin para pengungsi berbaris. Ribuan penduduk benteng yang melarikan diri mengikuti mereka dan mulai bergerak juga. Ren Xiaosu agak bingung. Jika dia yang dirampok, dia tidak akan mengikuti Wang Yiheng dan para pengungsi itu bahkan jika itu berarti kematian. Tetapi para penghuni benteng yang melarikan diri ini berbeda karena mereka masih harus mengikuti para pengungsi bahkan jika mereka dirampok oleh mereka. Ayo pergi, Ren Xiaosu berkata kepada Xiao Yu dan yang lainnya. Masih jauh dari Stronghold 109. Kita tidak bisa bersantai. Mehem, Xiao Yu mengangguk. Mayoritas penduduk kota secara mental lebih kuat daripada mereka yang tinggal di benteng. Apapun penderitaan yang mereka alami, mereka mengalaminya sejak lama. Para siswa di belakang Ren Xiaosu juga berdiri. Guru mereka mengerang kesakitan dan bahkan jatuh kembali ke tanah. Ren Xiaosu berbalik untuk melihat dan melihat beberapa siswa perempuan ingin membantu guru mereka. Pada akhirnya, guru perempuan itu perlahan bangkit sendiri. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Gurumu baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Kita tidak boleh melupakan kelompok utama." Petik 2. Seorang siswa berkata dengan lembut, "Mes, Jiang Wu, saya sangat lapar." Petik 2. Mereka belum makan selama sehari penuh. Dan setelah melakukan pelarian yang panjang, bagaimana mungkin mereka tidak lapar? Beberapa siswa bahkan mengalami pusing. Guru perempuan bernama Jiang Wu berada dalam situasi yang sulit. Dia menghibur. Ayo terus maju. Siapa tahu kalau kita mungkin menemukan makanan di sepanjang jalan. Dan mungkin ada orang-orang dari benteng 109 yang dikirim untuk menyelamatkan kami. Jika tidak ada yang berhasil, guru Anda akan memilih beberapa sayuran liar untuk kita makan. Petik 2. Guru, seperti apa sayuran liar itu? Seorang murid perempuan bertanya. Ren Xiaosu melirik siswa perempuan itu dan melihat dia masih mengenakan gelang emas. Jika kelompok mereka tidak berdiri dekat dengan Ren Xiaosu tadi malam, gelang emas itu mungkin akan diambil oleh para pengungsi. Anak-anak ini tumbuh di dunia di bawah perlindungan konsorsium sepanjang hidup mereka. Mereka bahkan tidak mendapatkan bau sedikit pun dari lingkungan sulit yang harus dilalui orang-orang di luar benteng. Jadi tentu saja mereka tidak akan tahu seperti apa sayuran liar itu. Tapi pertanyaan ini juga membingungkan Jiang Wu. Dia hanya mendengar orang-orang di sekitar mereka mengatakan bahwa mereka dapat memetik sayuran liar untuk dimakan.
Tetapi dia tidak memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi apa itu sayuran liar. Ini bukan sesuatu yang telah mereka pelajari di benteng sebelumnya. Tapi Jiang Wu tidak bodoh. Dia diam-diam menunjuk Ren Xiaosu dan kelompoknya, lalu berbisik kepada murid-muridnya, melihat orang-orang di depan. Anda dapat melihat secara sekilas mereka lebih mampu daripada yang lain. Apapun tanaman yang mereka pilih, kita akan mengikuti dan memilih yang sama seperti mereka. Petik 2. Ren Xiaosu belum menyadari bahwa guru yang bernama Jiang Wu ini telah mengidentifikasi dia sebagai orang yang paling cakap dari seluruh kerumunan yang melarikan diri. Seorang siswa berkata, "Mengapa kita tidak memintanya untuk membantu kita saja?" Jiang Wu menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah bentengnya dihancurkan, kalian harus memahami sesuatu. Tidak ada yang berutang bantuan kepada kita. Kita hanya bisa bergantung pada diri sendiri. Petik 2. Setelah berangkat lagi, Xiao Yu, Wang Fugui, Yan Liu Yuan, dan Wang Dalong jelas kembali ke keadaan pikiran yang lebih baik. Xiao Yu berbalik untuk melihat Jiang Wu dan murid-muridnya, lalu berkata dengan lembut kepada Ren Xiaosu dengan suara bahagia. Ada beberapa gadis cantik di kelompok siswa benteng itu, dan mereka bahkan seusia denganmu. Bagaimana dengan itu? Siapa yang menarik perhatian Anda? Ingin membiarkan Kak Besar pergi dan berbicara kepada mereka atas nama Anda. Mereka benar-benar bersedia mengikuti Anda jika Anda bisa mengurus makanan mereka. Petik 2. Ren Xiaosu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak Xiao Yu, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Mengenal Stronghold 109 adalah prioritas utama kami. Petik 2. Baiklah. Baiklah. Xiao Yu menyeringai. Tapi jika kamu berubah pikiran, kamu bisa memberitahu aku kapan saja. Kakak akan merawat anak-anak masa depan Anda. Petik 2. Tiba-tiba, mata Ren Xiaosu menyala ketika dia melihat tanaman tumbuh di samping jalan. Dia berjalan dan menarik seluruh akar dari tanah. Ketika Jiang Wu melihat ini, dia buru-buru berbisik kepada murid-muridnya. Pergi, pergi dan cari tanaman yang sama yang dia pilih. Para siswa yang sudah lapar untuk beberapa waktu bergegas ke sisi jalan. Saat itu, Ren Xiaosu memberitahu Wang Fugui, tanaman ini benar-benar tidak boleh dimakan. Setelah saya mengalami beberapa tahun yang lalu, saya mengalami diare selama 3 hari berturut-turut. Petik 2. Ketika Jiang Wu dan murid-muridnya mendengar itu, mereka terdiam. Satu demi satu, mereka membuang tanaman yang baru saja dicabut dari tanah. Sekarang, Ren Xiaosu menyadari para siswa sedang belajar darinya. Setelah beberapa pemikiran, dia memberitahu Wang Fugui, sekelompok kecil tanaman di sebelah kaki Anda dikenal sebagai rumput bantal, dompet AK-1 Separ. Ini adalah tanaman yang dapat dimakan yang jika dimakan mentah akan terasa pahit karena sifatnya yang basah. Tetapi dibandingkan dengan bertahan hidup, apa yang sedikit pahit. Petik 2. Wang Fugui bingung mengapa dia dididik tentang hal seperti ini. Keluargaku selalu membuat pangsit dompet Separ, jadi aku tahu ini. Namun, Ren Xiaosu tidak mengatakan ini demi dirinya. Jiang Wu menatap Ren Xiaosu karena dia telah mengamatinya selama ini dan tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini. Dia mengatakan itu untuknya. Jiang Wu melirik Ren Xiaosu sebelum kembali ke murid-muridnya dan berkata, "Semua orang, pergi dan ambil dompet Separ." Setelah dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Ren Xiaosu lagi dan menemukan dia sudah pergi dengan kelompoknya. Tertawa di samping Ren Xiaosu, Yan Liu Yuan berkata, "Kak, apakah kamu tertarik dengan guru perempuan itu? Dia cukup cantik." Petik 2. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Aku hanya berharap bahwa guru akan bertahan lebih lama dengan melakukan itu. Itu saja. Jiang Wu pasti sangat menderita setelah membawa murid-muridnya keluar dan melarikan diri dari benteng. Di saat seperti ini, siapa yang punya waktu untuk peduli apakah orang lain hidup atau mati? Ren Xiaosu adalah orang yang egois. Tapi ini tidak mencegahnya untuk sedikit mengagumi Jiang Wu.